Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Fabio Quartararo angkat topi untuk kebangkitan fenomenal Marc Marquez, nilainya 10 dari 10. Musim MotoGP 2025 menjadi salah satu musim paling dramatis dalam sejarah kejuaraan balap motor paling bergengsi di dunia. Di tengah ketatnya persaingan lintasan, satu nama kembali mencuat dengan gemilang, Marc Marquez. Sang baby alien bukan hanya bangkit dari keterpurukan, tetapi juga mendominasi seperti tak pernah mengalami luka sedikit pun. Dan bagi rivalnya yang paling vokal, Fabio Quartararo, apa yang dilakukan Marquez musim ini pantas diganjar nilai sempurna. Bagi saya, nilainya 10 dari 10, ujar Quartararo, tanpa ragu, saat ditanya soal performa luar biasa Marquez sepanjang musim 2025. Kata-kata Quartararo bukan sekadar basa-basi. Ia tahu betul seperti apa jalan terjal yang dilalui Marquez selama 5 tahun terakhir. Sejak mengalami cedera lengan serius pada musim 2020, cedera yang nyaris mengakhiri karirnya, Marquez seperti kehilangan sihirnya. Dari juara dunia, ia menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Banyak yang menyangka Marquez tak akan pernah kembali ke level tertinggi. Tahun 2020 adalah awal dari semuanya. Dia sangat cepat di balapan pertama, bahkan bangkit dari gravel dan hampir finish kedua. Tapi kemudian cedera itu terjadi dan segalanya berubah, kenang Quartararo dalam wawancara dengan Crash.net. Marquez pun harus menjalani operasi berulang, melewati musim demi musim tanpa kemenangan, dan bahkan turun ke tim satelit. Banyak yang menganggapnya telah habis. Tapi musim ini, sang legenda hidup MotoGP kembali menunjukkan siapa dia sebenarnya. Dari 15 seri yang telah digelar musim ini, Marc Marquez mencatat 10 kemenangan. Statistik itu bukan hanya mencengangkan, tapi juga menjadi pernyataan keras kepada dunia, The King is back. Saat ini, ia kokoh di puncak klasemen dengan torehan 512 poin, unggul jauh dari para pesaingnya, termasuk Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Yang membuat kebangkitan ini begitu mengesankan bukan hanya jumlah kemenangannya, tapi cara ia menang. Marquez tak sekadar cepat. Ia cerdas, sabar, dan tampak lebih dewasa dalam setiap manuvernya. Ia tahu kapan menyerang, kapan menunggu, dan kapan harus menutup celah. Semua itu dilakukan dengan presisi luar biasa, layaknya maestro yang kembali memainkan simfoni terbaiknya di panggung utama. Ini bukan hanya soal fisik. Ini juga soal mental. Setelah semua yang ia alami, ia kembali dan mendominasi. Itu tidak mudah, tambah Quartararo. Sebagai juara dunia 2021, Fabio Quartararo pernah menjadi simbol generasi baru yang dianggap akan menggantikan dominasi Marquez. Ia bahkan terlibat duel ikonik dengan Marquez di masa lalu, terutama pada musim 2019 yang menegangkan. Namun, rivalitas di lintasan tak menghapuskan rasa hormat yang dalam antara dua pebalap besar ini. Quartararo mengaku, dirinya sangat menghargai perjuangan Marquez. Bukan hanya karena ia kembali menang, tetapi karena semangat pantang menyerah yang ditunjukkan sepanjang proses pemulihan dan kebangkitan. Yang penting bukan hanya duel kami di 2019 atau sekarang, tapi perjalanan di antaranya. 6 tahun yang penuh tantangan. Ia pindah tim, berjuang dengan motor yang tidak kompetitif, dan tetap bertahan. Sekarang dia kembali dan menaklukkan semuanya, katanya. Dalam dunia balap yang penuh ego, pernyataan seperti ini sangat jarang terdengar. Ini menunjukkan betapa besar dampak yang diberikan Marquez, bukan hanya sebagai pebalap, tapi sebagai simbol ketangguhan. Dengan hanya beberapa seri tersisa, gelar juara dunia MotoGP 2025 kini sudah berada dalam genggaman Marquez. Jika mampu mempertahankan performanya, ia bisa mengunci gelar lebih awal, bahkan sebelum balapan terakhir digelar. Seri krusial berikutnya akan berlangsung di Twin Ring Motegi, Jepang, sirkuit yang telah menyaksikan banyak drama dan kejayaan dalam sejarah MotoGP. Jika hasilnya berpihak, Marquez bisa menyegel gelar juara dunia ke-7 di kelas Premier, menyamai rekor legenda-legenda terdahulu, dan semakin mengukuhkan namanya di buku sejarah. Dan jika itu terjadi, dunia akan menyaksikan bukan hanya seorang juara, tapi kisah epik tentang kebangkitan, perjuangan, dan dedikasi tanpa batas.
Kebangkitan Marc Marquez di musim 2025 bukan hanya soal angka. Bukan hanya soal podium, poin, atau kemenangan. Ini adalah kisah manusia, tentang bagaimana seorang juara sejati bisa terjatuh begitu dalam, namun tetap punya kekuatan untuk bangkit dan menantang dunia lagi. Dan ketika seorang rival seperti Fabio Quartararo mengakui kehebatan itu, maka tak ada lagi yang perlu diragukan. Musimnya sungguh luar biasa. Nilainya 10 dari 10, kata Quartararo. Tak ada pujian yang lebih tinggi dari seorang rival, dan tak ada penegasan yang lebih indah dari kembalinya seorang legenda. Marc Marquez tak hanya kembali, ia kembali untuk menang. MotoGP bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal keberanian untuk bangkit. Dan Marc Marquez telah membuktikan itu lebih dari siapapun. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Sprint Race MotoGP Jepang 2025. Drama di Motegi, Marc Marquez selangkah lagi kunci gelar, Bagnaia akhiri puasa kemenangan. Aroma persaingan kian panas di penghujung musim MotoGP 2025. Sirkuit Twin Ring Motegi, Jepang, menjadi saksi pertarungan luar biasa dalam sprint race pada Sabtu, 27 September 2025. Di tengah drama, kecelakaan, aksi salib menyalip, hingga kegigihan para pembalap, dua nama muncul sebagai sorotan utama, Francesco Bagnaia yang akhirnya kembali mencicipi kemenangan, dan Marc Marquez, yang kini hanya selangkah lagi dari gelar juara dunia. Balapan pendek yang berlangsung selama 12 putaran itu dimulai dengan kondisi lintasan kering namun penuh tekanan. Bagnaia, yang memulai dari pole position, langsung tancap gas sejak lampu start padam. Di belakangnya, Joan Mir, Marc Marquez, dan Pedro Acosta turut berebut posisi terdepan dalam deretan pembalap elit yang tampil agresif sejak awal. Namun, insiden besar langsung mewarnai lap pembuka. Jorge Martin, pembalap Aprilia Racing, kehilangan kendali saat masuk tikungan 1 dan menghantam Marco Bezzecchi, murid Valentino Rossi yang juga membela tim Aprilia Racing. Keduanya terjatuh keras dan harus mengakhiri balapan lebih cepat dari yang diharapkan. Tim Aprilia pun harus gigit jari karena kedua pembalap andalan mereka gagal finish. Di barisan depan, Bagnaia tampak tenang dan fokus. Dengan kecepatan konsisten, ia mulai menjauh dari kejaran para rival. Pedro Acosta sempat menyalip Joan Mir pada lap 2 untuk naik ke posisi kedua, menunjukkan talenta luar biasa pembalap muda Red Bull KTM itu. Sementara itu, Marc Marquez yang semula berada di posisi keempat, mulai menekan Mir dengan intens. Pertarungan sengit terjadi antara Marquez dan Mir. Lap 3 hingga 5 dihiasi aksi salib menyalip antara dua pembalap Spanyol itu. Marquez sempat berhasil mengambil alih posisi 3 di tikungan 9 saat Mir melebar. Namun tak butuh waktu lama bagi Mir untuk membalas kembali di tikungan 11. Duel ini menjadi salah satu tontonan paling menarik sepanjang sprint race berlangsung. Ketegangan meningkat di lap 7, saat Marquez melebar di tikungan 7. Momen tersebut hampir membuatnya kehilangan posisi dan momentum. Kamera pun menangkap ekspresi cemas dari Davide Tardozzi, bos Ducati, yang terlihat panik melihat manuver berisiko tersebut. Tapi pengalaman dan keberanian Marquez kembali berbicara. Ia kembali mendekati Mir dan akhirnya berhasil menyalipnya secara bersih di tikungan 11. Dengan posisi ketiga di tangan, Marquez langsung membidik Acosta yang ada di depan mata. Kejar-kejaran berlangsung hingga lap 10, di mana Marquez sukses menyalip Acosta dan naik ke posisi 2. Namun, saat itu jarak dengan Bagnaia sudah lebih dari 1,5 detik. Terlalu sulit untuk dikejar hanya dalam 2 lap tersisa. Di sisi lain, Bagnaia tampil dominan dan seolah tak tersentuh. Setelah serangkaian hasil kurang memuaskan selama beberapa seri terakhir, pembalap Ducati Lenovo itu akhirnya mengakhiri puasa kemenangan. Sprint race di Motegi menjadi kemenangan pertamanya dalam format pendek musim ini, sekaligus yang pertama sejak Grand Prix Austin di Amerika Serikat. Pedro Acosta pun harus puas finish di posisi ketiga, melengkapi podium yang diisi para pembalap top. Joan Mir mempertahankan posisinya di P4, diikuti oleh Franco Morbidelli yang tampil konsisten dan finish di 5 besar bersama tim VR46. Sementara hasil di papan tengah dan belakang tak terlalu mengubah klasemen secara signifikan, sorotan utama kini tertuju pada perburuan gelar juara dunia. Dengan finish di posisi 2, Marc Marquez kini berada di ambang gelar juara dunia MotoGP 2025. Marquez kini hanya membutuhkan tambahan 7 poin lebih banyak dari rival terdekat sekaligus adiknya sendiri,
Alex Marquez, dalam balapan utama hari Minggu, 28 September 2025, untuk mengunci titel juara dunia musim ini. Jika hal itu terjadi, maka Mark akan menambah koleksi gelarnya dan membuktikan bahwa dirinya masih merupakan salah satu pembalap paling berbahaya di grid, bahkan setelah era dominasi Honda dan perpindahan ke Gresini Ducati. Yang menarik, drama perebutan gelar ini justru menjadi duel keluarga. Alex Marquez masih punya peluang meski kecil, dan jika mampu tampil maksimal di balapan utama, bukan tak mungkin gelar harus ditentukan di seri berikutnya. Namun dengan performa solid yang ditunjukkan Mark, banyak yang memprediksi penentuan gelar bisa terjadi langsung di Motegi. Tentu, semua mata kini tertuju pada balapan utama hari Minggu. Akankah Marc Marquez menyegel gelar juara dunia di depan publik Jepang? Atau adiknya, Alex, mampu memperpanjang persaingan hingga seri berikutnya? Satu hal yang pasti, Motegi kembali menghadirkan drama, kecepatan, dan ketegangan khas MotoGP, dan akhir pekan ini belum selesai. Drama belum usai. Babak pamungkas baru akan ditentukan besok. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Marc Marquez diambang sejarah, menuju pembalap MotoGP tersukses sepanjang masa. Aroma sejarah semakin terasa di paddock MotoGP menjelang seri ke-17 musim ini yang akan digelar di Mobility Resort Motegi, Jepang. Bukan hanya karena balapan akan berlangsung di salah satu trek favorit para pembalap, tetapi karena satu nama besar bisa saja mengukir bab baru dalam buku sejarah kejuaraan dunia balap motor, Marc Marquez. Sosok fenomenal asal Cervera ini kini hanya berjarak 3 poin dari gelar juara dunia ke-9-nya. Dengan hanya perlu unggul sedikit atas adik sekaligus rival terdekatnya, Alex Marquez dari tim BK8 Gresini Racing, Marc berpotensi mengukir tonggak sejarah baru akhir pekan ini. Dan jika skenario itu terjadi, maka narasi besar yang tengah dibangun oleh MotoGP akan memberikan sorotan yang lebih besar dari sekadar angka 9. Mungkin sebagian penggemar akan melihat bahwa 9 gelar juara dunia bukanlah hal baru. Faktanya, dalam sejarah Grand Prix sejak 1949, sudah ada 5 pembalap yang mencapai atau melampaui angka itu. Carlo Ubbiali, Mike Hailwood, dan Valentino Rossi masing-masing dengan 9 gelar. Angel Nieto dengan 12 O1, Nieto dikenal tak suka angka 13, serta Giacomo Agostini dengan 15 gelar luar biasa. Namun, kini narasi sedang bergeser. MotoGP di bawah kepemilikan Liberty Media, perusahaan yang juga membesarkan Formula 1, tengah berupaya mengarahkan sorotan lebih besar ke kelas utama. Strategi ini bukan tanpa alasan. Dunia olahraga motor kompetitif semakin padat, dan MotoGP ingin memastikan bahwa kelas raja kembali menjadi pusat perhatian. Salah satu langkah konkret yang sudah dilakukan adalah peluncuran MotoGP Hall of Fame baru, yang secara eksklusif mengapresiasi para legenda dari kelas utama saja, yakni MotoGP, dulunya YP500. Ini menjadi pembeda dari MotoGP Legend yang sebelumnya mencakup juara dari berbagai kategori, termasuk kelas 125cc dan 250cc. Perubahan arah ini sebenarnya bisa menjadi keuntungan besar bagi Marc Marquez. Jika gelar ke-9 yang ia incar musim ini berhasil diraih, maka itu berarti 7 diantaranya berasal dari kelas utama. Artinya, ia hanya berjarak 1 gelar lagi untuk menyamai rekor legenda Giacomo Agostini yang memegang 8 gelar di kelas 500cc, atau sekarang disebut MotoGP. Agostini memang memiliki total 15 gelar dunia, tetapi 6 diantaranya diraih di kelas 350cc, yang kini tidak lagi dilombakan. Sementara Marc Marquez membangun karirnya sepenuhnya di era modern MotoGP, dan dominasi yang ia tunjukkan, terutama sebelum cedera panjang yang mengubah karirnya pada 2020, adalah salah satu yang paling menakutkan dalam sejarah olahraga ini. Fakta bahwa Marquez mampu bangkit kembali, berpindah dari Honda ke Ducati, dan kini memimpin kejuaraan dengan konsistensi mengesankan, membuat kisah comeback-nya semakin epik. Dengan kontraknya bersama Ducati Lenovo yang masih berlangsung hingga 2026, banyak pihak yang mulai bertanya-tanya, apakah ini awal dari era dominasi baru Marquez? Jika ia berhasil meraih gelar musim ini, maka 2025 bisa menjadi batu loncatan menuju gelar ke-8 di kelas utama yang akan menjadikannya pembalap tersukses di era MotoGP modern dari sisi pencapaian di kelas tertinggi. Ini tentu menjadi sesuatu yang sangat mungkin mengingat harmoni yang telah terjalin antara Marquez dan motor Ducati yang dikenal kompetitif di hampir semua trek. Yang menarik adalah bagaimana angka-angka ini akan dipresentasikan. Dalam wawancaranya dengan MotoGP.com di Tokyo,
Marquez sendiri mengakui bahwa akhir pekan ini terasa istimewa, tetapi ia memilih untuk meredam ekspektasi. "Saya menghadapi akhir pekan ini seperti akhir pekan lomba biasa," katanya. Semua orang bertanya dan tubuh ini bisa merasakan bahwa sesuatu yang besar bisa terjadi, tetapi itu tidak mudah. Ia juga menambahkan bahwa targetnya adalah menambah 3 poin dari Alex, yang saat ini berada di peringkat kedua klasemen. Dia sangat cepat. Hal terpenting adalah menjaga mentalitas dan mencoba yang terbaik. "Kalau kami tidak berhasil di sini, masih ada kesempatan di Indonesia." Namun, satu pertanyaan menarik tetap menggantung. Jika Marquez berhasil merebut gelar akhir pekan ini, angka mana yang akan ia rayakan? 9 gelar dunia total, atau 7 gelar MotoGP sebagai kelas utama? Pada 2019, saat ia merayakan gelar ke-8, ia mengambil tema bola 8 dari permainan biliar. Kini, dengan sorotan khusus pada MotoGP, bisa jadi ia memilih angka 7 sebagai simbol dominasi di kelas tertinggi. Apapun yang akan terjadi akhir pekan ini, satu hal sudah pasti, Marc Marquez telah menciptakan warisan yang hidup di dunia MotoGP. Ia bukan hanya pembalap yang cepat, tetapi juga simbol kegigihan, ambisi, dan kemampuan untuk beradaptasi dalam situasi terberat. Ketika sejarah ditulis ulang dengan narasi baru yang menempatkan kelas utama sebagai tolok ukur terbesar, Marquez berdiri di posisi yang sangat strategis. Dan jika musim depan ia berhasil menambah satu lagi, maka tak terbantahkan, Marc Marquez akan dikenang sebagai pembalap tersukses di kelas utama MotoGP sepanjang masa. MotoGP Jepang 2025 akan berlangsung pada 26-28 September. Semua mata akan tertuju ke Motegi, tempat di mana sejarah bisa tercipta dalam kecepatan lebih dari 300 km per jam. Mantan pawang Ducati sebut sisi berisiko Marc Marquez yang tidak tahu bagaimana menahan diri. Dalam dunia balap MotoGP, tak banyak nama yang lebih ikonik daripada Andrea Dovizioso. Pembalap Italia yang telah merasakan kerasnya persaingan di level tertinggi balap motor ini baru-baru ini mengungkapkan pandangannya melalui serial dokumenter pribadinya, Dovi The Series. Dokumenter ini tidak hanya menawarkan kilas balik tentang karirnya, tetapi juga membuka wawasan tentang dunia MotoGP yang seringkali tertutup. Dalam kesempatan ini, Dovizioso membagikan pengalamannya, baik tentang momen-momen gemilangnya di atas motor maupun analisis tajam mengenai rival-rivalnya, termasuk Marc Marquez. Dovizioso telah lama dikenal sebagai sosok yang cermat dan analitis, seorang pembalap yang mengutamakan strategi dan teknik di atas adrenalin semata. Melalui Dovi The Series, yang diproduksi oleh Digital Lictose dan disutradarai oleh Luca Curto, Dovizioso membuka pandangan baru bagi para penggemar MotoGP. Dalam dokumenter ini, dia tak hanya menceritakan tentang kemenangan-kemenangannya, tetapi juga perjuangan, kegagalan, dan dinamika kehidupan sehari-hari seorang pembalap profesional. "Saya selalu sangat bersemangat dengan motor sejak kecil. Ini adalah gairah yang menggerakkan saya dalam setiap balapan," ujar Dovizioso. "Tapi, di MotoGP, yang saya cari bukan hanya kecepatan. Saya mencari keseimbangan, berkendara di batas kemampuan, dan tetap merasakan setiap detail dari motor. Momen-momen balapan yang penuh ketegangan, strategi yang melibatkan komunikasi intens dengan tim, serta konflik internal seorang pembalap menjadi sorotan utama dalam dokumenter ini. Sebuah langkah yang mengubah cara penggemar melihat MotoGP, yang selama ini dianggap sebagai dunia yang tertutup rapat." Dovizioso juga membahas bagaimana dunia MotoGP, yang pada awalnya sangat tertutup untuk publik, kini semakin terbuka. Para penggemar dan jurnalis sekarang lebih ingin tahu tentang kehidupan di balik layar, lebih dari sekadar balapan. Mereka ingin melihat dunia MotoGP yang sebenarnya, bukan hanya yang terlihat di trek, kata Dovi. Hal ini memunculkan sebuah pemahaman baru tentang bagaimana dunia balap motor ini sebenarnya berfungsi. Berbeda dengan dunia motocross yang lebih terbuka, MotoGP memiliki aturan ketat tentang privasi, dengan akses terbatas ke ruang pribadi pembalap dan area pit. Film dokumenter yang saya buat dengan Red Bull pada 2020 adalah langkah pertama. Dari sana, keinginan untuk menunjukkan lebih banyak, baik itu kemenangan maupun momen-momen sulit dalam karir saya, semakin besar, tambah Dovi. Tidak dapat dipungkiri, salah satu pembalap yang paling berkesan dalam karir Dovizioso adalah Marc Marquez. Persaingan antara keduanya menciptakan salah satu rivalitas terpanas dalam sejarah MotoGP.
Dovizioso mengenang bagaimana Marquez selalu berada di depan dalam setiap balapan, tak terkecuali saat keduanya bersaing memperebutkan gelar juara dunia pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Marquez adalah sosok yang luar biasa. Sejak awal karirnya, dia selalu ada di depan, selalu kompetitif, kata Dovizioso. Tapi yang membuatnya sangat berbahaya adalah kenyataan bahwa dia tidak memiliki kelemahan. Dia kuat dalam segala hal. Namun, ada sisi berisiko dalam dirinya yang tak bisa dia kendalikan, dia tidak tahu bagaimana menahan diri. Dovizioso mengungkapkan bahwa Marquez seringkali terjatuh dalam balapan karena gaya berkendara yang ekstrim dan kurangnya kendali diri. Namun, Marquez selalu bisa kembali bangkit berkat ketangguhan fisik dan mentalnya. Dia sendiri mengakui bahwa dia sering terjatuh karena keputusannya yang berisiko, tapi untungnya, dia tidak mengalami cedera serius. Secara fisik dan mental, dia sangat siap, dan itu yang membuatnya sangat sulit untuk dikalahkan. Menurut Dovizioso, kelemahan terbesar Marquez terletak pada cara dia mengelola risikonya. Dia selalu mendorong dirinya ke batas, dan itu bisa sangat berbahaya. Namun, itulah yang membuatnya berbeda. Dia berani mengambil risiko yang tidak akan diambil pembalap lain, tambah Dovi. Keberanian dan gaya berkendara yang penuh dengan risiko ini membuat Marquez menjadi sosok yang sulit diprediksi. Bagi Dovizioso, berhadapan dengan Marquez di lintasan bukanlah sekadar masalah kecepatan, tetapi juga soal mentalitas. Saat Anda menghadapi seseorang yang berani mengambil risiko besar, itu akan membuat Anda merasa tertekan. Itu yang saya rasa dialami oleh banyak pembalap lain ketika mereka bertarung melawan Marquez. Meski Dovizioso tidak terlalu banyak berbicara tentang Francesco Bagnaia, ia menyadari tantangan besar yang dihadapi oleh pembalap Italia ini, terutama setelah Bagnaia kehilangan gelar juara dunia pada tahun 2023. Dovi mengungkapkan bahwa menjadi pembalap yang bersaing dengan figur seperti Marquez atau bahkan Rossi di masa lalu, secara psikologis akan sangat melelahkan. Menghadapi pembalap seperti Marquez, yang melakukan hal-hal yang tidak bisa Anda lakukan dalam situasi yang sama, itu sangat berat. Secara mental, itu sangat menguras energi. Dovizioso juga menekankan bahwa tantangan mental ini lebih dari sekadar masalah teknis di lintasan. Saya rasa Bagnaia sedang berjuang dengan tekanan tersebut. Tentu saja ada masalah teknis yang harus dia hadapi, tetapi aspek mentalnya juga sangat berat. Saya paham betul bagaimana perasaan itu, ujar Dovi. Meskipun sudah lama pensiun, Andrea Dovizioso masih menjadi figur yang sangat dihormati dalam dunia MotoGP. Melalui Dovi The Series, dia menunjukkan kepada penggemar bahwa karir seorang pembalap lebih dari sekadar kemenangan di atas motor. Itu adalah perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan, keputusan sulit, dan banyak momen pribadi yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar merasakannya. Dovizioso mungkin tidak pernah memenangkan gelar dunia MotoGP, tetapi dia meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga. Pemahaman mendalam tentang apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang juara sejati, baik di atas motor maupun dalam kehidupan sehari-hari. This is your goal that makes it all worth it. This is your